Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Farizal Adiandoyo, kemudian rekan saya sebelah kiri ada Nanang Arif Andriani. di sebelah samping pojok belakang ada Saya Dinda Abia. Dan yang terakhir ada Saya Dunia Brilianto. Nah, di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang analisis sintaksis. Nah, untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Nanang Arif. Kepada Nanang Arif dipersilahkan. Baik. Jadi di sini saya akan memaparkan materi kita yang pertama, yaitu ada analisis sintaksis. Nah, sebelumnya bagian dari kedua compiler yang bertugas memeriksa kebenaran dan urutan dari token-token yang terbentuk oleh analisis lesikal. Nah, di sini diciptakan yaitu analisis sintaksis. Yaitu tugas dari analisis sintaksis tersebut adalah yang pertama yaitu pengelompokan token-token dalam keadaan kelas sintaks berbentuk sintaks seperti prosedur, statement, expression. Kemudian ada grammar yaitu sekumpulan aturan-aturan untuk mendefinisikan bahasa sumber. Kemudian grammar yang dipakai oleh sintaksis analyzer untuk menentukan struktur dari program sumber. Nah, selanjutnya itu ada proses pendeteksiannya atau pengenalan token yang disebut dengan parsing. Maka syntax analyzer sering disebut dengan parser. Poin sintas yang akan dihasilkan digunakan untuk semantic analyzers yang bertugas untuk menentukan maksud dari program sumber. Nah, ini misalnya operator penjumlahan, maka semantic analyzer akan mengambil aksi dari apa yang harus dilakukan. Nah, di sini kita ada statement atau contoh yaitu dalam kurung A plus B dikali dalam kurung C plus D akan menghasilkan bentuk sintaksis yaitu faktor, term, and expression. Nah, di sebelah kanan dari sini bagian slide ini terdapat suatu bagan di mana yaitu penjelasan dari analisis sintaksis. Yang selanjutnya itu ada syntax tree atau biasa disebut pohon sintaks. Nah, pohon sintaks ini atau pohon penurunan berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal. Misalnya di sini ada S, AB, kemudian A terminal dan A terminal, dan A terminal, B terminal, B non terminal, B terminal. Nah, dari kondisi di atas, maka yang mulanya yaitu hanya SAB, dia akan diturunkan sehingga menghasilkan string AABB. Selanjutnya itu ada parsing atau proses penurunan. Parsing ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu penurunan ke kiri atau leftmost derivation. Simbol variabel yang paling kiri diturunkan atau dituntaskan dahulu, kemudian penurunan terkanan atau rightmost derivation itu variabel yang paling kanan diturunkan atau dihasilkan dahulu. Misalnya terdapat ingin dihasilkan string AABB AA. Nah, dari konteks free language S, A kecil a besar S save A, kemudian A, S besar B kecil a besar, plus B kecil a kecil. Nah, penurunan dari yang paling kiri yaitu S, dia akan merubah menjadi A kecil a besar F besar. Nah, dari A sendiri itu dia rekursif lagi menjadi S besar B kecil a besar sampai nanti rekursif dari A tersebut hilang dan akan menjadi AABB AA. Di situ dengan kondisi terminal semua. Kemudian penurunan bagian kanan yaitu yaitu S jadi A kecil A besar S besar. Kemudian S besar tadi di mana dia memiliki fungsi sama dengan A sehingga S sama dengan A besar A kecil. Untuk A sendiri tadi bisa diubah lagi hingga nanti menghasilkan suatu kondisi AABB AA. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai parsing akan dijelaskan oleh Farizal Adiandoyo. Fadil Farizal, saya persilakan. Terima kasih atas tempatan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan parsing.
Nah, kita misalkan kita ada statement S itu kita nanti akan turunkan menjadi dua kemungkinan, itu A kecil dan B besar, kemudian ada B kecil dan A besar. Nah, untuk A sendiri kita bisa ambil, kita turunkan menjadi tiga kemungkinan. Yang pertama A kecil, kemudian A kecil A besar, kemudian B kecil A besar dua kali. Kemudian B untuk turunannya ada B kecil, kemudian B kecil S, dan A kecil B besar B besar. Nah, penurunan untuk string AAA, BBA, BBA. Nah, di sini semua huruf kecil. Nah, misalkan kita ada S. Nah, di sini kita turunkan S itu menjadi A kecil, B kecil. Nah, B sendiri bisa diturunkan menjadi A kecil, B besar, dan B besar. Di mana B bisa diturunkan menjadi A kecil, B besar, B besar. Nanti B-nya yang pertama itu bisa diturunkan menjadi B kecil dan B kecil. Untuk B yang di luas kanan kita bisa turunkan B kecil dan S besar. Nah, selanjutnya kita bisa memperoleh A kecil, A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, A kecil, B kecil, B kecil, dan A besar. Nah, dalam hal ini perlu untuk melakukan percobaan pemilihan aturan produksi yang bisa mendapatkan solusi. Nah, metode parsing sendiri itu perlu memperhatikan tiga hal. Yang pertama ada waktu eksekusi, yang kedua ada penanganan kesalahan, dan ketiga ada penanganan kode. Nah, untuk jenis parsing sendiri itu digolongkan menjadi top down, di mana top down itu penelusuran dari root ke leaf atau dari akar ke daun atau dari simbol awal ke terminal. Nah, di sini bisa meliputi metode backtrack atau backup, yaitu dengan brute force, kemudian no backtrack, yaitu dengan recursive scan parser. Nah, yang parsing kedua yaitu ada bottom up. Di sini metode ini melakukan penelusuran dari leaf ke root. Nah, di sini jadi kebalikan dari top down. Nah, yang pertama ada brute force. Brute force sendiri tadi digolongkan menjadi terdiri dari bagian backtrack atau backup dari top down. Nah, di sini brute force sendiri itu memilih aturan produksi mulai dari kiri. Jadi penyelesaian aturan produksi itu dilakukan mulai dari paling kiri. Kemudian mengeksplain atau menjelaskan secara rinci simbol non terminal sampai simbol terminal. Nah, jika ada kesalahan atau string tidak sesuai maka dilakukan backtrack, dilakukan mengeksplain kembali dari awal. Kemudian algoritma ini membutuhkan power parsing secara top down, yaitu dengan cara mencoba segala kemungkinan untuk setiap simbol non terminal. Nah, contohnya yaitu ada S kita turunkan menjadi dua kemungkinan, A kecil, A besar, dan B kecil. Yang kemudian ada A kecil, B besar. Untuk A sendiri kita bisa turunkan menjadi B kecil dan C kecil. Untuk B kita bisa turunkan C kecil, C kecil, D kecil. Atau D kecil, D kecil menjadi C kecil. Nah, misalkan kita untuk ingin melakukan parsing untuk string A kecil, C kecil, C kecil, dan D kecil. Itu cara step yang pertama yaitu ada S. Nah, kita kan misalkan S. Untuk step kedua S kita turunkan menjadi A kecil, A besar, dan D kecil. Step yang ketiga, nah yang bisa diturunkan adalah A besar. A besar di sini bisa diturunkan menjadi B kecil. Nah, pada proses ketiga ini terjadi kesalahan, maka dilakukan backtrack atau diulang dari proses nomor 3. Jadi sudah diketahui S itu bisa diturunkan menjadi A kecil, A besar, dan D kecil. Nah, untuk A kecil sendiri bisa diturunkan menjadi C. Untuk solusi lain itu step kelima bisa S menjadi A kecil dan B besar, kemudian B-nya diturunkan menjadi C kecil, C kecil, dan D kecil. Nah, pada 4 itu kan terjadi kesalahan, jadi dilakukan backtrack. Nah, pada step keempat itu terjadi kesalahan, maka untuk penurunan S itu bisa diganti menjadi A kecil, B kecil. A kecil maksud saya A kecil dan B besar.
yang B-nya itu bisa diturunkan menjadi C kecil, dan D kecil. Nah, ini ada kelemahan dari brute force. Nah, yang pertama ada mencoba untuk semua aturan produksi yang ada sehingga waktunya lambat. Jadi, ketika terjadi kesalahan, terus dilakukan backtrack itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, kemudian mengalami kesukaran untuk melakukan pembetulan kesalahan. Nah, yang ketiga ada memakan memori dikarenakan backup lokasi backtrack. Kemudian ada grammar yang memilih recursive query tidak bisa diperiksa sehingga harus diubah dulu sehingga tidak recursive query. Karena recursive query akan mengalami loop yang terus-menerus. Nah, kemudian ada contoh di sini dalam grammar, brute force dalam grammar, misalkan ada bahasa G itu ada V, T, PS, di mana V itu ada E, T, dan F, di mana masing-masing itu ada huruf kapital, kemudian T ada I kecil, kemudian simbol bintang, simbol per, simbol plus, dan simbol min. Kemudian ada S, di mana ada E besar. Nah, untuk V tersendiri itu adalah simbol non-terminal atau variabel. Nah, untuk T sendiri ada simbol terminal, untuk S sendiri ada simbol start atau simbol awal. Di sini kita menginginkan string yang diinginkan itu I kecil kali I kecil. Nah, aturan produksi kan bisa dicoba untuk cara yang pertama. Untuk E kita turunkan menjadi T, kemudian T plus E, kemudian T min E. Ada 3 kemungkinan, di mana T itu bisa kita turunkan lagi menjadi F, kemudian F kali T, kemudian F per T, di mana nanti bisa didapatkan F itu sama menjadi kecil, di mana statement barusan diterima. Kemudian ada step yang kedua untuk E itu menjadi T, kemudian E plus T, dan E min T. Nah, di mana T itu bisa menjadi F, kemudian T kali F, dan T per F. Yang selanjutnya itu ada F menjadi I. Nah, statement kedua juga bisa diterima meskipun ada recursive query, tetapi tidak diletakkan sebagai aturan yang paling kiri. Kemudian ada step yang ketiga, di mana ada E itu bisa menjadi E plus T, kemudian E min T, dan T. Nah, selanjutnya ada T, yaitu T kali F, dan T per F, kemudian F. Ini F menjadi I kecil. Nah, di sini terjadi recursive query, kemudian program akan mengalami loop secara terus-menerus. Nah, kemudian untuk brute force dengan aturan produksi kita akan dipaparkan oleh rekan saya Doni Aprilianto. Kepada Doni Aprilianto dipersilakan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang berikutnya, yaitu masing-masing tentang brute force. Jadi merupakan aturan produksi dari brute force. Nah, aturan produksi yang rekursif memiliki ruas kanan hasil produksi yang memuat simbol variabel pada ruas kiri. Nah, sebuah produksi dalam bentuk A, beta A merupakan produksi rekursif kanan. Yang beta merupakan berupa kumpulan simbol variabel dan terminal. Contoh, S memproduksi D dan S besar, S dan B besar memproduksi AD dan B. Bentuk produksi yang rekursif kiri. Nah, A memproduksi A dan beta merupakan produksi rekursif kiri. Contoh, S memproduksi S dan D. Nah, B besar memproduksi B besar dan A, D. Nah, produksi yang rekursif kanan akan menyebabkan penurunan tumbuh ke kanan. Sedangkan produksi yang rekursif kiri akan menyebabkan penurunan yang tumbuh ke kiri. Nah, contohnya pada konteks free grammar dengan aturan produksi sebagai berikut, yaitu S memproduksi A kecil, A besar, dan C kecil. Kemudian A besar memproduksi A besar, B atau epsilon. Nah, dari konteks free grammar di atas yang tadi, kemudian akan menghasilkan yaitu S, A kecil, A besar, dan C. Nah, itu merupakan turunan dari S yang merupakan di
konteksnya tadi. Nah, A itu akan menurunkan A besar dan B. Nah, begitu seterusnya hingga akhir. Nah, dalam banyak penerapan tata bahasa, rekursif query tidak diinginkan. Untuk menghindari penurunan query yang looping, perlu dihasilkan sifat rekursif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pisahkan aturan produksi yang rekursif query dan yang tidak. Misalkan, ada aturan produksi yang rekursif query, itu A memproduksi A alpha 1 atau A alpha 2 sampai A alpha n. Nah, aturan produksi yang tidak rekursif query yaitu A beta 1 kemudian atau beta 2 atau beta n. Yang langkah selanjutnya yaitu lakukan pergantian aturan produksi yang rekursif query dengan cara sebagai berikut. A memproduksi beta 1 Z atau beta 2 Z sampai beta ke n Z. Nah, Z merupakan alpha 1 atau alpha 2 atau sampai alpha n. Nah, Z akan memproduksi lagi alpha 1 Z atau alpha 2 Z atau sampai alpha n Z. Langkah berikutnya itu pergantian dilakukan untuk setiap aturan produksi dengan simbol ruas kiri yang sama. Nah, bisa muncul variabel Z1, Z2, dan seterusnya sesuai dengan variabel yang menghasilkan rekursif query. Nah, contohnya itu pada tata bahasa konteks free, S akan memproduksi SAB atau ASC atau DD atau FF atau SBD. Nah, pisahkan aturan produksi yang rekursif query. Nah, yang rekursif query itu yaitu S memproduksi SAB atau SBD. Nah, ruas kiri untuk S alpha 1 itu AB sama dengan AB. Nah, alpha 2 sama dengan BD. Aturan produksi yang tidak rekursif query yaitu S memproduksi ASC atau DD atau FF. Nah, dari situ didapat untuk ruas kiri yaitu S beta 1. Beta 1 itu merupakan ASC dan beta 2 merupakan DD, beta 3 merupakan FF. Nah, langkah berikutnya adalah pergantian yang rekursif kiri. Nah, S memproduksi SAB atau SBD dapat digantikan dengan S memproduksi ASC Z1 atau DD Z1 atau FF Z1. Atau yang nomor 2 yaitu Z1. Di Z1 itu merupakan memproduksi AB atau BD. Nah, Z1 itu juga memproduksi AB Z1 atau BD Z1. Nah, hasil akhir yang didapat setelah menghilangkan rekursif query adalah sebagai berikut. Jadi setelah tadi rekursif query-nya dihilangkan, maka hasilnya pada tata bahasanya akan menjadi S ASC atau DD atau FF. Kemudian S memproduksi ASC Z1 atau DD Z1 atau FF Z1. Nah, Z1 yaitu AB atau BD. Nah, Z1 itu juga AB Z1 atau BD Z1. Kalaupun tidak mungkin menghilangkan rekursif query dalam penyusunan aturan produksi, maka produksi rekursif query diletakkan pada bagian belakang atau terkanan. Nah, hal ini untuk menghindari looping pada saat awal dari proses parsing. Nah, metode ini jarang digunakan karena semua kemungkinan harus ditelusuri sehingga butuh waktu yang cukup lama serta memerlukan memori yang besar untuk menyimpan stack untuk backup lokasi dari backtrack. Nah, metode ini digunakan untuk aturan produksi yang memiliki alternatif yang sedikit. Yang selanjutnya yaitu parsing dengan recursive descent parser. Nah, parsing dengan recursive descent parser itu meliputi merupakan salah satu cara untuk mengaplikasikan bahasa konteks free. Simbol terminal maupun simbol variabelnya sudah bukan sebuah karakter lagi. Nah, besaran leksikal sebagai simbol terminalnya, besaran sintak sebagai simbol variabelnya atau non terminalnya.
dengan cara penurunan secara rekursif untuk semua variabel dari awal sampai bertemu di terminal. Tidak pernah mengambil token secara mundur atau backtracking. Nah, beda dengan Turing yang selalu maju dan mundur dalam melakukan parsing. Nah, untuk aturan produksi memakai recursive descan nanti akan dijelaskan oleh Adinda Audia. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai aturan produksi memakai recursive descent. Jadi dalam aturan produksi memakai recursive descent ini, semua simbol variabel jadikan prosedur atau fungsi. Kemudian jika ketemu simbol terminal pada aturan produksi, maka dipanggil prosedurnya. Penelusuran bersifat top-down, mengikuti sintaks sesuai pola pada diagram sintaks. Yang terakhir, fungsi atau prosedur ditulis untuk setiap non-terminal dari suatu produksi, di mana setiap fungsi atau prosedur akan melemparkan nilai benar atau salah bergantung pada apakah fungsi tersebut mengenali substring yang diterima sebagai ekspansi dari non-terminal. Nah, contoh grammar dengan TNF. Program T-program TID T-semicol block T dot, dimana block itu T begin statement, T semicol yang merupakan statement, kemudian T end statement, TID T as sebagai simple expression, T if expression, T then statement, if expression then statement, else statement, kemudian dalam expression itu ada simple expression, simple expression, TLT, simple expression, dan seterusnya. Ya, sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan pada moderator. Demikian pemaparan mengenai analisis sintaksis dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.